Kita mulai cerita ini dengan menampilkan Jackson Hyde yang lebih tua, ya Aquaman di saat itu, yang sedang melarikan diri dari penjara Neptunus. Dia akhirnya dikejar dan ditangkap oleh Shark Riders, seekor hiu yang sebelumnya tidak pernah terlihat bentuknya seperti itu di bumi. Sebelum dia ditangkap, dia melihat cahaya di kejauhan yang membuatnya tertangkap dan tidak bisa bergerak untuk melawannya. Tapi pengaruh itu membuatnya dalam keadaan tertawa yang terbahak-bahak dan terseret semakin dalam ke bawah lautan yang gelap gulita. Segera resensi ini kemudian dikejutkan dengan kualitas seni, pewarnaan, bayangan, anatomi, dan sudut panel yang sangat dramatis dan kuat. Berpindah ke ruangan tahta singgasana di mana terlihat Jackson Hyde dengan keadaan yang dirantai. Di hadapannya ada seorang raja yang bertanya kepada Jackson, dan Jackson pun sepenuhnya menjawab setiap pertanyaan itu. Rupanya selama Jackson menjadi tawanan di versi Neptunus ini, dia tidak berbicara atau berkata sedikit pun, tetapi sekarang dia bersiap untuk menceritakan kisahnya. Flashback kembali ke 6 tahun sebelumnya. Di saat itu Jackson Hyde dan Andy Curry mengapung di perairan setelah perahu mereka diserang dan terbalik selama perlarian dari kejaran Black Manta yang merupakan ayah kandungnya Jackson Hyde. Melalui dialog mereka, ternyata Jackson ditugaskan untuk melindungi dan melatih Andy Curry, istrinya Aquaman dan Mera. Dalam masa remajanya yang berkembang ini tidak terlalu menyenangkan bagi mereka berdua. Dalam kemarahannya atas argumen mereka, dia membiarkan salah satu kekuatannya yang mengendalikan, tidak hanya berkomunikasi dengan kehidupan akuatik. Jackson menenangkan Andy dan mereka mulai membicarakan hal-hal ketika laut dan udara tiba-tiba menjadi berubah. Jackson mengatakan dia merasakan ada sesuatu yang berubah di dekat mereka, tapi dia juga tidak tahu apakah itu. Jackson dan Andy pun berenang berkeliling untuk mengetahui arah dan melihat semua jenis kehidupan dan keanehan yang bukan berasal dari bumi mereka. Akhirnya mereka melihat apa yang tampak seperti tambalan lubang multiwarna di dasar laut, dan mereka secara keliru telah melewatinya. Entah mengapa warna air yang ada di lautan berubah warna. Terlebih lagi mereka melihat ada berbagai macam warna yang mereka saksikan. Mereka bertanya-tanya sebenarnya di manakah mereka itu berada. Di pinggiran pantai dengan lautan yang berwarna merah hati. Di sana mereka berada di lautan yang ketujuh. Sepertinya mereka terjebak di dimensi lautan yang aneh, yang kemudian mereka pun berpindah ke lautan yang lainnya. Di tempat itu mereka menemukan binatang laut besar di salah satu dunia seukuran pulau kecil. Mereka mencoba untuk melarikan diri, tetapi itu menghalangi mereka. Jackson berhasil melepaskan dirinya dan mencoba untuk membebaskan Andy Curry, tetapi dia menyadari upayanya tersebut tidak akan berguna. Tanpa di luar dugaannya, monster pulau yang memiliki tentakel itu memutuskan salah satu kakinya si Andy Curry. Jackson merasa bersalah dan tidak dapat menyelamatkannya. Kembali ke ruangan tahta, sang raja yang dijuluki The Warden menawarkan untuk membersihkan Jackson dari rasa sakitnya dengan teknologi terbaru mereka. Jackson pun menolak tawaran itu dan memutuskan rantai yang mengikatnya. Dia menyadari bahwa dia membiarkan dirinya menjadi tahanan karena rasa sakit gagal yang melindungi Andy menghilangkan rasa tujuannya. Apapun yang dia lihat di laut selama pelariannya yang terakhir itu memperbaharui harapannya, dan dia dengan mudah memutuskan rantainya. Aquaman Jackson Hyde pun kemudian melawan para penjaga untuk melarikan diri. Dia melihat dalam pikirannya bahwa apa yang dia lihat di laut adalah pesan gelembung yang mengatakan Aquawoman lives. Ya, Aquawoman masih hidup, dan di saat ini dia pun bersiap untuk bertempur dengan semua penjaga The Warden.